TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi Andri Haryanto. Saudara tadi sebagai direktur ya? Ya. Boleh saudara sampaikan apa tupoksi, tugas dan kewajiban saudara di dalam perusahaan? Saya bagian import, beli barang, terus ya udah. Sebagai yang jual ya anak buat saya. Sebagai direktur, tanggung jawabnya apa di perusahaan? Saya masukin barang, mengimpor barang. Mengimpor barang, pengadaan barang. Kalau urusan keuangan, saudara mengetahui atau tidak? Keuangan, kalau yang Pak Budi pakai saya nggak tahu. Nah, yang di perusahaan saudara yang saya tanya, tentu saja kalau uang Pak Budi dia yang tahu. Iya. Yang di perusahaan saudara. Ya saya tahu, yang saya punya sendiri. Tahu ya. Mengenai saudara tadi mengatakan pernah melakukan impor 4 kali ya. Ya. 4 kali ini pembayarannya atas persetujuan saudara atau bukan? Pembayaran kemana? Kepada pabriknya di Iya. China? Iya. Ya. Iya. Kalau untuk pembayaran bea masuknya, PPN-nya di bea cukai, saudara tahu? Tahu. Tahu. Ketika saudara membayar, saudara teliti barangnya apa yang saudara beli? Ya. Meneliti ya. Nah, dari Cina itu, apakah sudah ada kode HS-nya? Atau ada nggak sih dari Cina itu milisi sertifikatnya? Ada. Ada. Diserahkan itu ke bea cukai? Ke Pak Budi. Ke Pak Budi. Nah, karena kan di situ ada kode HS-nya. Berarti yang menentukan kode HS itu antara kesepakatan saudara dengan pabriknya. Ya, pabrik yang kasih kode HS. Nah, kalau pembeliannya sendiri bagaimana? Apakah barang itu sudah ready di sana atau dipesan dulu baru diproduksi? Dipesan dulu baru diproduksi. Dipesan dulu baru diproduksi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Setelah dipesan langsung dibayarkah atau seperti apa? Setelah pesan ya bayar DP dulu baru dibikin barangnya. Baru dibikin barangnya. Ya. Baru setelah itu sekitar 2 bulanan lah jadi barang. 2 bulanan jadi. Jadi pelunasannya kapan? Pas barang jadi, pelunasan. Pelunasannya barang. Nah, itu menggunakan surat penjelasan ya? Hah? Untuk impornya itu menggunakan surat penjelasan? Ya, itu nggak tahu, saya kasih Pak Budi semua. Tidak tahu. Saya cuma bayar aja invoice dari pabrik sesuai harga barang. Untuk impor yang saudara sampaikan tadi, sudah jaksa penuntut umum kan tadi sudah menyampaikan bahwa itu menggunakan sujel. Pertanyaan saya, bayar nggak sih ke bea cukai? Bayar nggak ke negara sih pajak-pajak itu? Atau karena Pak Budi yang mengurus, karena saudara kan tadi tidak tahu Pak Budi menggunakan sujel atau persetujuan impor, tetap bayar nggak pajak-pajaknya yang bayar? Bayar. Ya, kan ada PIB kan? Oke. PIB saya bayar sendiri. Nah, ternyata tadi kan banyak juga tuh yang menggunakan perusahaan saudara. Ya. Ya. Dan ternyata saudara juga mengakui memperoleh keuntungan Rp10 ya? Betul. Nah, saudara mengatakan tidak mengetahui kalau perusahaan saudara itu dipakai tadi. Mengatakan seperti itu kan? Tidak tahu itu kan? Saya bilang saya tahu kan. Iya, Pak Budi minta izin. Iya, tapi minta izin. Tapi saudara tadi mengatakan tidak tahu selain dari 4 itu impornya, begitu? Iya. Nah, pertanyaan saya ini agak-agak lucu saudara. Bagaimana saudara menghitung jumlah Rp10 itu berapa yang harus terima? Kalau saudara tidak mengetahui berapa kuantitinya. Konsultan pajak semua
karena kita ada orang ketiga konsultan pajak yang ngumpulin PIB apa. Jadi barang-barang yang Pak Budi kerjakan semua. Berarti saudara tahu dong? Ya nggak tahu. Tidak tahu, Iya. tetapi bisa menghitung. Yang hitung mereka semua. Ya, kan saudara mengeluarkan invoice dong Kenapa? terhadap Rp10 itu? Kenapa? Mengeluarkan invoice tidak terhadap Rp10 jasa saudara menggunakan perusahaan. Enggak. Jadi bagaimana pemberiannya itu? Nggak ada invoice-nya itu. Hah? Nggak ada invoice-nya. Jadi udah kesepakatannya Kesepakatan dengan Pak Ya. Budi. Rp10. Diberikannya kapan? Pas Pak Budi dapat dari restitusi pajak. Restitusi pajak. Ya. Ada Pak Budi ada kelebihan bayar pajak. Oke. Ditunjukkan nggak itu kepada saudara? Ada nggak hitung-hitungannya? Ada. Ditunjukkan ya. Tapi tetap saudara tidak tahu kalau dipergunakan perusahaan saudara. Ya saya tahu dipergunakan. Jadi keterangan saudara yang tadi yang benar yang mana? Tidak tahu atau tahu? Jadi apa? Tadi kan menyerahkan apa? Dokumen-dokumen. Iya, boleh. Jadi intinya perusahaannya apa? Saksi ini ada yang dipakai dengan izin tadi kan, dengan apa? Ya keuntungannya persetujuan Rp10 per kilogram. Ada juga ternyata yang tidak izin sama ini tanpa sepengetahuan dari saksi ya, seperti itu. Ada 2 modus tadi itu. Ada yang persetujuan dengan apa? Imbalannya 10 kilogram, Rp10 per kilogram. Terus ada juga yang dipakai tanpa sepengetahuan saksi. Itu jadi 2. Baik, 2 yang mulia. macam. Biar kami perdalam yang mulia. Ya silakan. Ada memang yang dipergunakan perusahaan saudara tanpa pemberitahuan dari Pak Budi. Ya, waktu saya di kejaksaan kan dikasih PIB banyak kan yang pernah masuk. Yang 2017 itu saya nggak tahu. Pak Budi kan belum minta izin. 2017, makanya kami heran dari tadi, itu yang jadi perdebatan kan. Saudara aja kenalnya akhir 2017. Saya bilang nggak akhir, saya bilang sehabis Lebaran pastinya. Bulan berapa saya nggak tahu. Ya. Nah, kalau di 2017 tetapi sudah dipergunakan, kan saudara juga mengatakan tadi izin-izinnya ternyata belum lengkap. Gimana cara mempergunakannya saudara? Ya, saya nggak tahu. Tidak tahu. Saudara benar pernah ditunjukkan bahwa di 2017, jadi ini supaya terkonfirmasi loh. Ya. Ada memang datanya ditujukan penyidik pada saat itu bahwa itu dipergunakan atas nama perusahaan saudara. Karena ternyata yang kami teliti itu 2018 loh. Ini makanya harus jelas. Apakah memang apakah memang penyidiknya yang menyatakan dipakai 2017 atau memang saudara mengetahui ada 2017? Saya nggak mau tahu, saya tahu pas di kejaksaan kan ada PIB banyak itu. Ada PIB banyak. Berarti itu keterangan yang disampaikan sama jaksa dong, bukan dari keterangan saudara. Ya. Dari jaksa ya. Jaksa penyidik pada saat itu. Oke. Kalau mengenai pajak tadi, siapa yang mengeluarkan faktur pajak? Atas apa ya pajak atas apa? Terhadap terhadap penjualan, pembelian, kan harusnya kan ada faktur pajak. Tadi kan saudara menyinggung malah mengenai apa tadi itu dari pajak juga kan, pengembalian dari pajak. Pertanyaan saya, faktur pajak itu siapa yang menandatangani? Nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Perusahaan dia. Jadi perusahaan saudara tidak pernah mengeluarkan faktur pajak? Saya keluarin faktur pajak yang saya punya sendiri. Yang hanya empat itu? Ya, kalau yang di luar itu saya nggak tahu siapa yang keluarin faktur pajak. Oke, terserah saudara mau jawab seperti itu, ya itulah keterangan saudara. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, saudara bayar biaya inclaring ya? Ya, Sepengetahuan saudara biaya inclaring itu untuk apa? Rp350. Ya, Ya nggak tahu, Pak Buni minta segitu. Saya mana tanya dia buat apa? saudara tidak tanya, Enggak. tetapi itu bagian dari kesepakatan. Iya. 350 saya harus bayar ke dia untuk barang yang saya masukin.
Apakah inclaring itu berhubungan dengan PPJK yang dia lakukan, jasa pengurusan, apakah itu ada hubungannya? Yang nggak tahu sih, dia bilang itu fee dia. Fee dia, 350. jasa dia. Jasa dia. Iya, haruslah. Jadi saudara jangan bilang begitu, pembicaraan itu kan pasti ada. Nggak mungkin kita meminta sesuatu tidak ada penjelasannya, gitu loh. Oke, kami lanjutkan ke... Izin melanjutkan yang mulia. Kepada saudara saksi selaku Direktur PMU